Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya yang menonton video ini sehat semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai materi pertama di kelas 7 SMP pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Tapi sebelum itu, izin perkenalkan, nama saya Humaydi, SPD. Kalian bisa panggil saya Pak Humed, ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar sama-sama mengenai teks deskripsi. Ya, baiklah. Saya akan share screen. Ya, sudah muncul. Jadi, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Kalau misalnya kalian pernah melihat bagaimana orang mereview, menggambarkan sesuatu, atau bahkan unboxing sekalipun di YouTube, itu merupakan pengembangan dari teks deskripsi. Basic dasarnya adalah teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu akan kita lihat bagaimana konsepnya. Ya, jadi konsepnya ternyata kalau dalam teks itu ditulis secara rinci dan konkret, ditulis secara subjektif, objeknya bersifat khusus, objeknya juga bersifat personal, isi bersifat personal, isi terdapat beberapa bagian. Jadi intinya adalah teks deskripsi itu ditulis secara rinci, secara konkret. Secara subjektif adalah kita yang menulisnya, ada orang yang menulisnya. Terus kemudian objeknya bersifat khusus, yaitu tidak berpindah-pindah. Ketika kita mendeskripsikan satu benda, itu harus benda itu aja, nggak berpindah-pindah. Misalnya kita mendeskripsikan rumah. Nah, kita harus rinci mendeskripsikan rumah tersebut. Misalnya, ada komponen apa aja dari rumah tersebut. Misalnya ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dapur. Nah, kita deskripsikanlah secara khusus dan secara rinci dari objek yang kita deskripsikan, yaitu rumah tadi. Isinya bersifat personal. Personal itu maksudnya ya secara rinci, secara khusus, satu itu aja. Dan terdapat beberapa bagian tadi yang sudah dijelaskan bahwa teks deskripsi itu terdapat beberapa bagian dalam penjelasan sebuah objeknya. Misalnya tadi rumah ada kamarnya, ada dapurnya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan, kalau misalnya kita mau tarik benang merahnya, teks deskripsi itu memiliki arti bahwa sebuah teks yang menggambarkan suatu objek, objeknya itu bisa benda, bisa peristiwa, bisa pertunjukan seni, ya, yang seolah-olah gitu ya, yang seolah-olah pembacanya kalau dalam bentuk teks bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa mendengar. Jadi seolah-olah pembacanya itu terjun pada teks itu sendiri, ada dalam teks itu sendiri. Jadi teks deskripsi sekali lagi adalah teks yang menggambarkan suatu objek sehingga pembacanya bisa seolah-olah merasakan, mendengar, bahkan melihat objek tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar jenis teks deskripsi. Sebetulnya banyak sih jenis teks deskripsi yang memang secara rinci dijelaskan. Cuma pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teks deskripsi itu berada dalam teks lain gitu ya. Berada di teks lain. Contohnya misalnya teks deskripsi ini menjadi pendukung atau penunjang kesempurnaan dari teks lain. Misalnya dalam teks narasi, cerita-cerita fantasi atau cerita fiksi, itu di dalamnya biasanya juga terdapat teks deskripsi. Loh, kok bisa seperti itu? Di mana adanya? Nah, adanya pada biasanya di penggambaran setting
atau latar dalam sebuah narasi. Misalnya di situ digambarkan ada tokoh yang sedang duduk di kamarnya. Misalnya di situ ditulis bahwa terdapat satu kasur misalnya yang sudah lama ia pakai, berserakanlah baju yang ada di sekitar kamar kosnya, misalnya seperti itu. Jadi penggambaran sebuah kamar yang tokoh itu sedang merenung atau duduk, itu digambarkan secara rinci melalui teks deskripsi. Jadi masuknya tetap teks deskripsi, walaupun dia secara keseluruhan narasi. Jadi intinya adalah teks deskripsi bisa masuk atau memiliki hubungan dengan teks lain. Terus kemudian contoh lagi misalnya dalam teks berita misalnya, untuk menjelaskan sebuah kejadian atau peristiwa, dideskripsikanlah di situ latar juga tempat kejadian peristiwa atau TKP menggunakan teks deskripsi. Agar apa? Agar penonton, dalam bentuk teks, agar pembaca berita tersebut bisa melihat, bisa merasakan, dan mendengar secara seolah-olah seperti itu. Misalnya dalam teks apa lagi? Dalam teks prosedur misalnya. Cara membuat sesuatu misalnya, cara membuat sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu. Di hal umumnya nanti dijelaskan bahwa misalnya apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu juga termasuk teks deskripsi. Jadi penggambaran suatu yang dibutuhkan misalnya dalam teks prosedur. Jadi intinya deskripsi itu bisa masuk pada teks lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar struktur. Seperti yang kita tahu bahwa struktur itu adalah sebuah susunan yang utuh, yang tidak boleh diacak, jadi pakem, harus seperti itu namanya struktur. Kalau misalnya dalam struktur organisasi ada ketua, terus kemudian sekretaris, bendahara, dan anggotanya, nah begitupun dengan struktur teks itu harus disusun secara berurutan. Seperti itu. Jadi misalnya dalam sebuah teks memang harus ada judul. Dalam sebuah teks itu harus ada judul. Ini sudah termasuk ya, dalam sebuah teks itu harus ada judul. Nah, yang paling penting 3 ini. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Jadi pertama kita harus melihat bahwa adanya sebuah identifikasi dalam teks deskripsi. Jadi ketika mau menulis teks deskripsi, hal yang perlu diperhatikan yaitu menuliskan identifikasi di awal. Apa saja isi identifikasi itu? Yang pertama ada hal umum, yang kedua yaitu nama objek. Ya. Hal umum dan nama objek itu biasanya ditulis di awal teks. Contohnya apa hal umum? Jadi hal umum itu artinya adalah sesuatu yang banyak diketahui oleh orang, atau sesuatu yang secara umum orang banyak tahu dan juga belum merujuk atau belum merinci pada objek tersebut. Contoh, ketika kita mau menuliskan teks deskripsi mengenai Monas, misalnya Monumen Nasional. Jadi ditulis di paragraf pertama, kita menulis Monas adalah salah satu monumen yang berada di Jakarta. Nah, jadi itu kan orang tahu gitu misalnya. Orang Aceh tahu kalau Monas itu adanya di Jakarta. Orang Jogja juga tahu kalau Monas adanya di Jakarta. Orang Bandung juga tahu kalau Monas adanya di Jakarta. Itulah yang disebut hal umum. Jadi banyak orang yang tahu. Terus kemudian nama objek. Nama objek itu ya tadi sudah disebutkan ada Monas. Monas misalnya memiliki arti atau kepanjangan yaitu Monumen Nasional. Nah, itu adalah nama objek. Itu termasuk pada identifikasi. Biasanya satu paragraf menjelaskan hal umum secara umum dulu. Masuk pada paragraf berikutnya, yaitu menulis deskripsi bagian. Jadi di dalamnya ada bagian objek dan citraan. Bagian objek, misalnya di Monas itu ada apa aja, itu ditulis secara rinci dan konkret. Ya.
Terus kemudian misalnya bagian-bagian Monas, ada emasnya misalnya, ada yang berbentuk cawan, di bawahnya ada museum, ada lapangan yang luas, halaman yang luas, ada taman dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari bagian-bagian objek. Terus kemudian citraan, apa sih citraan? Citraan itu yang berhubungan dengan indera manusia. Misalnya ada citraan yang berhubungan dengan indera manusia, contohnya indera penglihatan. Indera penglihatan misalnya dalam teks ditulis bahwa tinggi Monas menjulang setinggi 160 meter misalnya ya. Misalnya seperti itu. Itu adalah citraan penglihatan. Jadi seolah-olah nanti si pembacanya bisa melihat, oh ternyata Monas tinggi ya, setinggi itu gitu. Maka tadi disebutkan bahwa di awal teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu seolah-olah pembacanya bisa mendengar, melihat, bahkan merasakan. Nah, jadi kalau misalnya citraan penglihatan tadi contohnya Monas berdiri setinggi misalnya 160 meter, misalnya seperti itu. Jadi seolah-olah si pembacanya dapat melihat. Atau bisa jadi misalnya di Monas, atau misalnya angin di Monas bertiup kencang sehingga menusuk kulitku. Nah, itu juga citraan perabaan. Jadi sehingga dia seolah-olah masuk pada kulitnya. Seperti itu, embusan angin tersebut. Nah, terakhir ada simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan itu artinya, jadi bagaimana kita setelah mendeskripsikan sesuatu itu, seperti apa kesan kita terhadap deskripsi tersebut, terhadap objek tersebut. Misalnya, ada kesan misalnya bahwa oh Monas ternyata luas, Monas ternyata memiliki keindahan tersendiri, Monas memiliki hal unik. Nah, itu dituliskan pada kesan seperti itu. Oke, baiklah. Setelah kita belajar tadi pengertian, jenis, dan struktur, kita akan juga melihat bagaimana ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan artinya adalah kalimat atau kata yang biasanya muncul dalam teks deskripsi. Nah, ciri-cirinya adalah ada kata dan kalimat. Dalam kelompok kata, dia biasanya juga terdapat sinonim, hipernim, hiponim, kata ganti atau pronomina, kata sifat, terus kemudian kata depan, di, kopula, dan kata kerja material. Kalau dalam kalimat ada kalimat utama, kalimat penjelas, majas perbandingan, majas pertentangan, dan kalimat citraan. Tapi tadi sudah dijelaskan juga sedikit tentang citraan. Nah, kita akan lihat bagaimana yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun pelafalan. Tetapi kata-kata tersebut memiliki makna yang mirip atau sama. Sinonim seringkali disebut dengan persamaan makna kata atau padanan kata. Jadi intinya sinonim itu, kalaupun kalian pernah tahu apa itu sinonim, kebanyakan orang menjawab sinonim adalah persamaan kata. Ternyata bukan, ternyata sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi maknanya yang sama, bukan katanya yang sama, tapi makna kata. Karena kalau misalnya hanya bilang kata, karena ada loh bentuknya, itu bentuk tulisannya beda, ya, tapi pelafalannya sama, tapi maknanya beda. Misalnya kata bank, ya, yang pertama saya pergi ke bank untuk menabung, kalimat pertama. Yang kedua, saya pergi ke rumah Bang Jali. Nah, kalimat 1 dan kalimat 2 tentunya dalam kata bank di situ berbeda. Yang pertama adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau bertransaksi. Kalau misalnya bank yang kedua, Bang Jali adalah sebutan kakak. Seperti itu. Jadi, pelafalannya sama, bentuk tulisannya beda, maknanya beda. Ada juga yang pelafalannya sama, bentuknya juga sama, tapi maknanya beda. Misalnya
kata bisa. Saya bisa berprestasi karena termotivasi oleh kedua orang tua saya. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang keduanya, bisa ular itu mematikan. Jadi bisa di situ yang pertama yaitu dapat artinya. Bisa yang kedua artinya racun ular. Seperti itu. Itu bentuknya sama, pelafalannya sama, tulisannya sama, tapi maknanya beda. Ternyata sinonim bukan itu. Sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi bentuknya beda, nggak apa-apa. Yang penting maknanya sama. Contohnya tadi, ada di sini, di bawah ini, yaitu baju, pakaian, pelit, kikir. Jadi artinya apa? Artinya di sini bentuknya beda, bentuknya berbeda, tulisannya beda, cara pelafalannya beda. Tapi maknanya sama, baju dan pakaian memiliki makna yang sama. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada hipernim dan hiponim. Nah, ini ada nih di teks deskripsi. Kenapa ada di teks deskripsi? Karena nanti kita akan belajar bagaimana bagaimana kata umum dan kata khusus. Nah, oke. Hipernim adalah kata yang mewakilkan banyak kata termasuk di dalamnya. Sedangkan hipernim atau kata umum juga dapat dikatakan sebagai kata yang mengelompokkan banyak kata. Sedangkan hiponim adalah kata yang terdapat di dalam cakupan hipernim. Cakupan dari hiponim dapat dikatakan lebih sempit dan objektif. Contohnya gini, contohnya misalnya binatang. Binatang itu hipernim. Nah, dari hipernim itu punya banyak hiponim. Hiponimnya apa? Ada ikan, burung, gajah, beruang, kayak gitu. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa hipernimnya kendaraan, nanti di situ ditulisnya ada misalnya mobil, motor, kapal, pesawat, itu hiponim. Hipernimnya tadi kendaraan. Jadi intinya hipernim itu kata umum, yang lebih umum atau kelompok kata gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada hiponim-hiponim, ada hiponim-hiponim. Kalau misalnya Pak Humed bilang hipernimnya itu bunga, maka hiponimnya apa? Nah, ya ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, seperti itu. Jadi paham ya kalau misalnya hipernim dan hiponim. Kita lanjut ke kata ganti. Kata ganti atau biasa juga orang menyebutnya dengan pronomina. Jadi artinya adalah kata ganti atau pronomina yaitu kata yang digunakan untuk merujuk atau mengacu pada subjek yang menjadi pembahasan. Jadi contohnya di situ Andi memanen jagung, kemudian ia menjualnya. Nah, ia itu sebagai kata ganti Andi. Di sini terbagi menjadi ada persona, ada penunjuk. Kalau persona itu ada pertama, ada kedua, dan ketiga. Kalau penunjuk ada benda, tempat, dan peristiwa. Kalau misalnya pertama, itu kata persona pertama itu di dalamnya ada saya, aku, daku. Kalau persona kedua ada engkau, kamu, anda, dikau. Kalau ketiga itu ada ia, dia, nya, dan beliau. Kalau penunjuk benda itu ada ini, itu. Kalau penunjuk tempat ada sana, sini, situ. Kalau peristiwa ada tersebut, itu, ini. Artinya bahwa nanti kalau misalnya di teks deskripsi kalian sudah menyebutkan satu objek, terus kemudian di kalimat selanjutnya mau menyebutkan objek tersebut, kalaupun dia benda, berarti dia diganti aja pakai kata ganti. Jadi itu misalnya. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ada kata sifat.
Kata sifat yang menunjukkan sifat-sifat objek. Kata sifat ini punya ciri yang pertama yaitu cirinya dia bersifat relatif. Relatif itu maksudnya tidak mutlak. Kalau misalnya ada orang yang bilang bagus gitu ya, satu orang bilang bagus terhadap satu benda, belum tentu menurut orang lain itu bagus. Nah, itu relatif. Kalau misalnya kalian bilang cantik pada seseorang atau pada seorang wanita, belum tentu nanti menurut orang lain objek tersebut juga cantik. Seperti itu. Pintar juga sama, mewah juga sama. Cirinya kalau kata sifat itu relatif. Itu yang pertama. Yang kedua bisa ditambahkan kata sangat. Misalnya sangat bagus, sangat pintar, sangat mewah, sangat kusam, sangat riang, sangat gembira. Nggak bisa misalnya kata benda itu ditambahkan kata sangat. Misalnya sangat meja, sangat kursi, sangat rumah nggak bisa. Tapi kalau kata sifat bisa. Atau ditambahkan sekali. Misalnya bagus sekali, pintar sekali, mewah sekali, kusam sekali, riang sekali, gembira sekali. Nah, itu kata sifat. Kalau misalnya kata benda, bisa nggak ditambahkan kata sekali? Nggak bisa. Wah, kamu itu rumah sekali. Nggak bisa. Meja sekali, gitu. Nggak bisa. Seperti itu. Kata depan di. Selanjutnya kata depan di. Ya, sekarang harus sudah bisa beda ini, harus sudah bisa membedakan mana di sebagai preposisi dan di sebagai imbuhan. Kalau di sebagai preposisi untuk menunjukkan adanya keterangan, ya, bisa tempat, bisa waktu, suasana atau peristiwa. Contohnya misalnya di depan, di rumah, di malam hari, di keheningan. Jadi kalau misalnya sebagai preposisi, di-nya, nulis di-nya dipisah ya, dikasih spasi. Misalnya di depan, oh berarti ada tempat di situ. Di rumah, oh juga keterangan tempat. Di malam hari, itu adalah keterangan waktu. Di keheningan, itu berarti keterangan suasana. Kalau imbuhan, nulisnya digabung atau disambung. Contohnya di plus baca, jadi dibaca, ditulis, disayang, gitu. Jadi harus sudah bisa bedain sekarang. Kopula. Kopula itu adalah salah satu ciri kebahasaan juga dalam teks deskripsi. Biasanya di sini digunakan untuk hal umum. Contohnya misalnya karena kopula itu artinya kata keterangan definisi, jadi biasanya ada dalam hal umum. Kayak tadi misalnya Monas adalah monumen yang ada di Jakarta. Nah, itu adalah hal umum. Dia menjelaskan ada keterangan definisi di situ adalah, merupakan, ialah, seperti itu. Selanjutnya ada kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya berlari, melihat, melompat. Jadi intinya kalau kata kerja material adalah kata kerja yang bisa dilihat secara nyata, bentuknya adalah kegiatan atau aktivitas. Kalimat. Nah, kalimat kita pelajari tentang kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalau misalnya aktif transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Contohnya misalnya Atala menendang bola. Atala sebagai subjek, menendang sebagai predikat, bola sebagai objek. Kalau misalnya aktif intransitif itu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Cukup dengan Ardi menangis. Udah, nggak usah menangis bola atau menangis bermalam dan sebagainya. Jadi cukup aja Ardi menangis. Nah, sekarang majas. Majas itu adalah bahasa indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat. Tujuan akhirnya untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta kesan imajinatif. Jadi intinya adalah majas itu gaya bahasa ya, atau bahasa indah yang memungkinkan untuk menunjukkan adanya kesan imajinatif atau terciptanya suasana tertentu. Untuk lebih pahamnya nanti kita lihat contoh-contoh majas. Nah, dalam teks deskripsi kita akan belajar majas perbandingan dan pertentangan saja. Nah, itu pun dibagi lagi. Di perbandingan ada 3, di pertentangan juga ada 3.
Kita lihat ke majas perbandingan yang pertama, yaitu asosiasi. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah majas perbandingan yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi seolah-olah dianggap sama. Majas ini ditandai dengan adanya kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, laksana. Kita lihat contohnya, semangatnya keras bagai baja. Semangat dan baja itu adalah dua hal yang hakikatnya berbeda, tapi dianggap sama karena ada kata bagai di situ. Jadi semangat dan baja itu seolah-olah dianggap sama, sesuatu yang kuat gitu. Mukanya pucat bagai mayat, saking dia kelelahan atau banyak pikiran dan sebagainya, diumpamakan bahwa mukanya itu pucat bagai mayat. Itu adalah asosiasi. Jadi membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap sama. Selanjutnya majas perbandingan personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Peluit wasit menjerit panjang. Nah, ombak berkejar-kejaran itu kan yang biasanya dilakukan oleh manusia, kejar-kejaran atau bermain di lapangan seperti itu. Tapi disematkan juga pada benda mati atau tak bernyawa seperti itu. Contoh lainnya misalnya bukan hujan. Ya, artinya hujan misalnya gini. Langit menangis di sore hari. Jadi langit menangis itu diumpamakan sebagai manusia gitu. Yang menangis padahal langit. Artinya hujan. Terus kemudian majas perbandingan metafora. Kita akan lihat di sini artinya bahwa ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Bukan arti yang sebenarnya. Kalian cari tuh istilah-istilah analogis. Gabungan kata. Misalnya raja siang, bintang kelas, buah hati, buah tangan, gulung tikar, itu termasuk pada metafora. Contohnya, di sini raja siang keluar dari ufuk timur. Oh, berarti matahari. Jonathan adalah bintang kelas. Oh, berarti si Jonathan orang pintar. Yang paling pintar di kelas, gitu. Majas pertentangan sekarang. Yang pertama ada antitesis, adalah majas yang mempergunakan pasangan kata yang berlawanan artinya. Jadi berlawanan artinya, kalian cari dulu berarti antonimnya. Tua muda, besar kecil ikut meramaikan festival itu. Miskin kaya sama saja di mata Tuhan. Jadi kalian cari dulu tuh antonimnya, baru dibuatlah kalimat kayak tua muda, besar kecil, miskin kaya. Selanjutnya ada paradoks. Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Contohnya, aku merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang ramai. Hatiku merintih di tengah ingar-bingar pesta yang sedang berlangsung ini. Merasa sendiri di keadaan yang ramai itu adalah sebuah paradoks. Jadi bertentangan ya. Selanjutnya, hiperbola. Nah, ini majas yang melebih-lebihkan, pernyataan berlebihan dari kenyataan, lebay lah istilahnya, lebay. Tapi untuk menumbuhkan atau memberikan kesan tertentu, sehingga dia menimbulkan kesan yang seolah-olah meminta perhatian lebih gitu. Gedung-gedung di Jakarta telah mencapai langit biru, padahal kan nggak nyampe ya. Berarti artinya apa? Saking tingginya gedung-gedung di Jakarta tuh, sehingga digambarkan dia bisa mencapai langit biru. Sikap baiknya membuat hatiku meleleh. Nah, kalau kalian pernah lihat komedi di TV, itu biasanya kalau misalnya sesi gombal gitu ya, dengan perempuan, laki-laki dan perempuan itu menggunakan majas hiperbola, lebay. Tapi nggak apa-apa untuk kebutuhan entertain. Untuk kebutuhan entertain itu nggak apa-apa. Membuat teks deskripsi, ini tugas-tugas. Oke, materinya sudah selesai sampai sini. Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih, saya Pak Humedi. Selamat belajar. Nanti kalau misalnya
ada yang belum paham, nanti diulang-ulang aja tuh bagian mana yang belum paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.